Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam acara Sarapan Rohani Jemaat Galang yang Abian Basi 10 September 2022. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami selalu bersyukur ya Bapa, karena pada pagi hari ini juga Tuhan kembali bangunkan kami dari tidur kami, sehingga kami boleh menikmati indahnya ciptaan Tuhan, dan kami boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mohon Kau kiranya memimpin dan menyertai kami, karena kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi dasar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang tersedia buat kita pada hari ini terambil dari Daniel 6 ayat 11b yang berbunyi, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia, Daniel, berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Bacaan yang kedua dari Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tema renungan kita pada pagi hari ini saya mengambil dari Roma 12 ayat 12 bagian terakhir, yaitu bertekunlah di dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Daniel itu adalah salah satu dari bangsa Israel yang ikut di dalam pembuangan ke Babel. Pada zaman Daniel ini bertahta raja yang bernama Raja Darius. Dia salah satu daripada Raja Babel. Suatu ketika Raja Darius mengangkat wakil-wakil raja yang akan ditempatkan di seluruh kerajaannya. Ya, sekitar 120 orang wakil raja yang akan ditempatkan di seluruh kerajaannya. Demikian juga Raja Darius mengangkat 3 pejabat tinggi yang langsung ada di bawah raja, dan 120 wakil yang sudah diangkat tadi bertanggung jawab penuh kepada ketiga pejabat tinggi ini. Salah satunya adalah Daniel. Dalam hal ini juga Daniel mendapat perhatian khusus daripada Raja Darius karena ketaatannya, kesetiaannya, lebih-lebih kesetiaannya kepada Allahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentulah orang-orang atau wakil-wakil raja yang sudah diangkat itu tidak tinggal diam, dalam arti dia merasa tidak senang karena Darius mendapat perlakuan khusus. Dan mereka merancangkan atau mencari-cari kesalahan daripada Daniel. Namun tidak satu pun yang didapatkannya kesalahan daripada Daniel tersebut. Akhirnya mereka sepakat untuk melihat dari segi bagaimana Daniel tersebut begitu taat dan setia kepada Allahnya. Dia melihat dari cara beribadahnya Daniel kepada Allahnya. Akhirnya disitulah mereka bersepakat untuk datang kepada raja dan meminta kepada raja supaya raja membuat suatu perintah atau larangan, bahwa larangan tersebut dalam waktu 30 hari, ya, dalam waktu 30 hari, bila ada orang atau barang siapa yang menyampaikan permohonan kepada dewa-dewa atau kepada manusia kecuali pada raja, maka ia harus dihukum dan dibuang ke gua singa. Dan larangan ini pun diketahui oleh Daniel. Namun Daniel tidak takut, tidak gentar akan larangan tersebut, dan dia tetap selalu tekun dan datang kepada Tuhan. Seperti di dalam Daniel 11 ayat
Daniel 6 ayat 11b tadi, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia Daniel berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. 3 kali dalam sehari dia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak takut akan larangan yang ada. Dan orang-orang atau wakil-wakil raja yang sudah diangkat tadi itu mencoba melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Daniel setelah ada larangan tersebut. Tapi mereka akhirnya melihat ternyata Daniel tidak taat dengan perintah raja, tapi dia justru semakin semangat untuk memuji Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Akhirnya orang-orang tersebut melaporkan kepada raja bahwa Daniel berdoa atau memohon permohonannya kepada Allahnya. Karena raja sudah membuat sebuah ketetapan, sebuah larangan yang sudah dimateraikan, tentu raja tidak akan bisa mengingkari apa yang sudah dibuatnya. Dengan susah hati juga akhirnya Daniel dibuang ke gua singa. Raja Darius sangat sedih sebenarnya, dia tidak bisa mencari alasan untuk bisa membebaskan Daniel dari apa yang dilaporkan oleh para wakil-wakil raja tersebut. Raja Darius sempat berpuasa, tidak bisa tidur, tidak tenang pikirannya, dan akhirnya pada pagi-pagi hari selanjutnya dia datang kepada Daniel yang ada di gua dan dia bertanya, Daniel, apakah Allahmu sudah menolong kamu? Terus Daniel menjawab, ya Tuanku Raja, aku ada di sini, aku selamat. Karena aku tahu bahwa Allahku sudah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa, sehingga aku tidak diapa-apakan oleh singa tersebut. Sangat senanglah hatinya raja karena Daniel selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan Daniel 6 ayat 11b, sana dikatakan bahwa tingkap-tingkap mengarah ke Yerusalem. Kita tahu Raja Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem dan Allah hadir di sana. Jadi fokusnya kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. 3 kali sehari dia berdoa. Dia tidak cukup berdoa hanya 1 kali, tapi 3 kali sehari dia berdoa. Dia tidak takut. Kalau orang takut, pasti dia tidak akan berani, atau mungkin dia sembunyi-sembunyi. Tapi di sini Daniel terang-terangan dia 3 kali sampai dalam sehari dia berdoa. Dan kalau kita hubungkan dengan bacaan yang kedua dari Roma 12 ayat 12, di sana dikatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Daniel di sini mewujudkan daripada firman Tuhan dari Roma 12 ayat 12 ini. Apapun yang dihadapinya, Daniel tidak pernah merasa takut, tapi justru dia bersukacita karena dia memiliki pengharapan di dalam Allah. Terus yang kedua, apapun yang dia hadapi, kesesakan yang dia hadapi, tentu orang yang dikasihi, disayangi oleh raja, pasti banyaklah ancaman-ancaman yang datang. Banyak yang seperti istilah sekarang, banyak yang membulinya, banyak yang mengejeknya, banyak yang tidak senang kepadanya. Tapi dia tetap sabar dalam kesesakan. Dan yang terakhir, bertekunlah dalam doa. Daniel juga terus berdoa. Terbukti dalam sehari 3 kali dia berdoa. Jadi pengharapannya itu ada pada Allah, terfokus pada Allah. Dia tidak khawatir dengan apapun yang dialaminya, dan dia terus-menerus berdoa datang kepada Tuhan. Sehingga Tuhan pun bertindak, Tuhan pun memberikan jawaban atas doa-doa daripada Daniel tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bisakah kita seperti Daniel dalam kehidupan kita saat ini yang semakin hari semakin sulit? Berita-berita yang kita dengar banyak sekali hal-hal yang terjadi. Apakah kita bisa tetap bersukacita dalam kondisi seperti sekarang ini? Apakah kita masih bisa sabar menghadapinya?
apakah kita mau datang kepada Tuhan untuk menyerahkan semua hal, semua masalah yang kita hadapi. Pada pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, mari kita seperti Daniel, kita tetap bersukacita, kita tetap bersabar dalam kesesakan, dan terus datang kepada Tuhan di dalam doa. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menguatkan kita dan mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kita jika kita bertekun dalam doa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan pada pagi hari ini. Tuhan telah mengingatkan kami untuk kami boleh senantiasa bersukacita. Kami senantiasa boleh sabar dalam menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan mengingatkan kami untuk selalu datang kepada-Mu Bapa untuk membawa setiap permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman. Bapa di surga, bila sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan kiranya menyertai kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.